sing beredar niku lho. Napa jenengan piyambak niku carane wau untuk mengatasi hal-hal seperti itu terus pundi kesan? Menyikapi sing beredar ten YouTube itu sifatnya hiburan mawon. Hiburan. Hiburan lur. Penarikan atau apapun bentuknya di dunia YouTube itu kerja tim. Kerja tim. Punya tim dia. Oh. Ya sing boleh buka rahasia. Santet itu kan corong kiriman, penyakit kiriman. Penyakit kiriman. Penyakit kiriman. Itu sebenarnya penyembuhannya sangat mudah. Oh, sangat mudah. Nah, ini tips-tipsnya dulu, Mas. Nek engon-engone wong biyen, iya. Ya iku binatang sing jarang turu dalu. Biasanya manuk perkutut. Oh, puter. Berarti sebenarnya orang dulu itu ada filosofi, ada kenapa kok misalkan di rumah depan ada kasih perkutut. Istiqomah makan 11 kali. 11 kali. Nah, selesai sholat maghrib, ada sholat maghrib. Ada sholat 11 kali. Nah. 11 kali. Ngapunten, kalau kiat-kiat dari Gusnya sendiri untuk nangkal santet itu dalam diri Gus, maksudnya kan psikologi kita itu yang harus gimana, kan ada orang-orang yang dengan psikologi tertentu dia gampang terserang santet sama enggak lah, itu gimana Gus, ciri-ciri? Pertanyaan sing bagus sebenarnya. Iya. Oke. Dupa Gus. Niat ingsun ngobong dupa. Kukuse dumugi angkasa kang anggota arum pinangka tali rasa ingsun manembah dumateng Gusti kang akarya jagat. Rungokno lho. Ana ucape, ana rapalane. Jane nyumet dupa ana. Iki salah satu adabe asline. Nggih ngoten Gus. Nggih. Ronten napa mawon tergantung saking niate. Innallaha keliru ya. Innamal a'malu binniyat. Iki apaling masobirin. Tapi dupa sendiri itu banyak diklinikkan dan sirikan. Nah, ini Gus. Ironinya itu loh. Terus pundi nek jenengan nyikapi ataupun gimana kok kadang dupa iki dianggap wah sirik kowe nyembah berhala utawa klenik napa niku nek pandangan jenengan terus pundi Gus? Masalah dupa ini. Kadang kan titik wong wah nyodup sirik kowe. Jare ngoten. Iku terus pundi Gus? Cara nyikapi napa pandangan jenengan tersendiri lah. Kalau nyikapi niku terus pundi? Wah nek menyikapi babakan syirik iku sejatine syirik ora ana sing ngerti. Nah, karena syirik iku bangsa ati, awak dhewe ora ngerti jero atine menungso iku mau. Kok ngerti nek awak dhewe iku syirik, oleh ero teko ndi ngono. Nah, babakan syirik niku. Nggih. Karena syirik itu bukan dilihat dari benda atau apapun, tapi minimnya pemahaman kita. Berarti niku balik malih stigma masyarakat. Balik mana ten niate tiyang niku. Niate berarti. Dadi ngobong nek damel wewangian. Wewangian. Betul, sirik kan ada dalam hati dan pikiran ya. Bakar dupa kan niatnya apa? Dari padang ngobong dasmu. Apa ning ngobong dupa? Ya. Jadi niku persepsi kadang masyarakat kadang solik. Nah niku mungkin karena pemikiran atau mungkin yang dilihat atau penjelasan dari orang-orang yang kurang paham. Ngobong dupa sirik. Bahasa niku wau kayak jenengan suka-suka wayang ngeten iki dianggap wayang iki sirik barang itu bahwa sini kan bukan terletak di bendanya niku Gus. Wewangian kan tidak disebutkan dengan Al-Qur'an dari spesifik wewangian jenis apa, wonten minyak wangi, wonten parfum, wonten bentuk dupa, wonten bentuk menyan ising intinya wewangian. Perintahnya kan dikeken wewangian. Wewangian. Apa ya wangi? Di dalam Islam sendiri nggak ada wewangian kan, anjuran wewangian kan nggak ada. Iya disunahkan. Disunahkan. Wonten bentuk sunah parfum, bentuk
minyak, bentuk dupa, intinya wewangian. Wangian. Berarti iso juga diarani medupa juga sunah berarti. Nggih. Lah iki Hmm. sing kadang masyarakat niki dulur-dulur ku ngomong Didi mbok wah kon lagi laku apa ngoten ya dikira Teko dukune kan. Nah iki Baik. wah iki memang kadang masyarakat kita niku titik-titik itu langsung menghakimi. Salah persepsi titik dihakimi ngoten Gus. Jadi Gus tak seruputi kopi. Oke. Masalah siri segala macam. Nah, nek sing niki Gus, dalam kehidupan ataupun yang beredar akhir-akhir ini kan wonten sing viral nih Gus. Wah, teng mriku niku enten pengobatan sing menggunakan spiritual ataupun apa, katanya yang satunya niki hanya trik atau gimana. Niku nek jenengan juga paham lah, pasti paham dengan dunia itu sebenarnya niku nek menurut jenengan terus pundi kayak atau praktisi niku sing iku pengobatan ini niku asli memang murni dia punya kemampuan dalam artian herbal ataupun hanya sekedar trik yang dianggap oleh orang-orang atau memang gimana nih Bu? Nek cara nyikapi ini ataupun jenengan pengalaman di dunia sana itu kalau sing beredar niku lho. Napa jenengan piyambak niku carane wau untuk mengatasi hal-hal seperti itu terus pundi kesan? Menyikapi sing beredar ten YouTube itu sifatnya hiburan mawon. Ah, hiburan. Hiburan. Lur. Hiburan. Kadang lari-lari niku lihat di wah iki ya apa iki temenan agak mas. Tapi sebenarnya ada nggih Gus ya. Kenapa? Pengobatan secara spiritual atau supernatural itu ada memang. Kapasitas kesaktian orang zaman dulu dengan sekarang itu masih diragukan. Oh, Karena wonten pakeme wong ilmu. ngoten. Wonten wong ilmu iku ciri khasnya adalah kawarikul adat. Lari dari adat kebiasaan manusia umum. Orang. Nek senengane gedabrus, iso narik pusaka kula mboten percaya. Nah, iki. Iso nyantet, gedabrus, tak iseni paku. Ora percaya kula. Wong saiki ku akeh gedrabrusi. Nah, iki. Nek wong biyen iku meneng ora kakek ngomong. Ngoten. Iku salah satu ciri dasar kata Mas Gus. Iya. Kita tidak mengomentari atau membela dari pihak A atau pihak C. Iya. Tidak. Cara nyikapi ini. Cuman Cuman kan- aslinya ada Gus nih. Kayak sing Ada. jenengan ngomong tadi kayak narik pusaka itu aslinya ada. memang. Ada, cuma tidak seperti itu pemahaman saya. Oh, Menarik nek- pusaka. Pemahaman jenengan terus pundi Gus? Kalau Lelaku ngilmu sejatine ngilmu iku nek wong biyen niku orang ilmu itu biasane kawarikul adat, dia tuh lari dari adat kebiasaan orang umum. nggih. Nek wong umum iku seneng mangan, piyambake seneng poso. Nek wong umum iku mau seneng turu, dhek seneng melek. Oh. Nek wong umum iku seneng ngomong koyo awak-awakan ngene iki nggih dabrus ya. Nggih. Anggap lah nggih dabrus ya. Nggih. Piyambake iku luwih seneng menyendiri. Oh, nyepi berarti Nyepi. Gus nggih. Oh. Narike wong biyen beda-beda narik, boten narik boten. Nek wong ilmu tenanan niku ngeten. Terus pundi? Wong sing seneng laku, wong sing linuwe niku awake iku wangi. Kayak magnet, dia itu punya magnet. Dia itu tidak menarik emang benda-benda seperti itu tampak dengan sendirinya. Tampak dengan sendirinya, tanpa kayak proses narik kayak narik napa ngoten. Oh, ngoten. Iku Ya. mungkin hanya sekedar hiburan, Hiburan bisa. lah, Oh. hiburan di dunia Entertain gitu. entertain. Oh, berarti sing menurut pemahaman jenengan itu ada, cuman ya nggak seperti itu Tidak sebenarnya. seperti itu. Nggih. Nah, terus karena dia terusin jenengan tadi karena dia ahli tirakat nih, kalau ada yang nggak kebiasaan orang, terus akhirnya dia mempunyai energi khusus, jadi jenengan tadi wangi, akhirnya benda-benda yang tadi itu kepingin Tampak ikut. dengan sendirinya. Oh, kulo. Tadi tak narik, apa tak kepingin tak iseni radio, tak puter wayang, ketemu. Ya, karena Kayak memang gitu. ini Gus ya, maksudnya ya dalam dirinya sendiri sudah penuh energi positif ya. Oh, gitu. Dari hasil Gula iku tirakat. gula iku senajan sak butir ya akeh sing rubung. Mbok iku bangsa demit, bangsa menungso seneng akeh sing seneng. Iku wong iku nek ngilmu, wong iku nek seneng lagu, ibarat gula senajan sak butir, badannya itu koyo magnet. Iki yang perlu digarisbawahi. Nggih. Terus kan dalam artian masyarakat sekitar itu tadi kan apakah di situ tadi mungkin karena ya kembali lagi Gus. Berarti kan kadang kita tuh yang melihat bukan berarti yang sebenarnya kita lihat.
itu mungkin ada trik-trik atau mungkin karena ada suatu dibuat hiburan, tapi sing sejatinya kalau mungkin jenengan juga pelaku spiritual dan juga penghobi pelestari budaya keris, sebenarnya hal seperti bukan seperti itu harusnya. Penarikan atau apapun bentuknya di dunia YouTube itu kerja tim. Kerja tim. Punya tim dia. Ya ini boleh buka rahasia. Nah, nggak apa-apa Gus. Maksudnya kan ini dalam artian bukan buka rahasia karena kita tidak menyebut si A si B. Cuman kan paling nggak dulur-dulur ya. Teredukasi. Jadi nggak apa-apa kalau unsurnya entertain ya Gus ya. Kalau misalkan menang mau terus toko dewi kan ya kurang lah. Mungkin karena entertain harus wah gitu tadi. Ya kan tadi saya bilang hiburan saja. Sing seneng dunia ngoten ya seneng mawon. Seneng. Tapi rahasia iki ya dadi engko behind the cam. Gak iso diudar kabeh. Ya boleh enggak masalah. Jadi gini Gus, dalam masyarakat sekitar, masyarakat awam ataupun dulu-dulu sekitar kita itu kan cara menyikapinya kadang kurang teliti ataupun kurang ombo lah pikiran, karena sedikit diomong syirik. Tadi jenengan ngomong masalah dupa ataupun wayang, apalagi tadi istilahnya sampean ngomong kalau entertain, tapi ada yang sejati ataupun ada kayak ilmu santet lah. Pernah nggak Gus misalkan tamu atau silaturahmi karena atau niat memang kena santet itu pernah? Ada. Itu gimana Gus? Memang santet yang keluar paku atau gimana? Itu gimana Gus? Santet itu kan coron kiriman, penyakit kiriman. Penyakit kiriman. Itu sebenarnya penyembuhannya sangat mudah. Sangat mudah. Nah, ini tips-tipsnya gimana? Itu paling enggak gimana? Paling enggak kalau kita bisa mencegah, jangan sampai tip-tip untuk mencegah atau menghindari dari ilmu hitam atau santet. Nah, jangan sampai santet itu masuk ke kita. Nah, ini gimana? Mungkin jenengan sakit ngedar ke dulur-dulur ini. Paling enggak tips-tips yang mudah untuk paling enggak dulur biar gak gampang kena santet. Sebenarnya ilmu santet itu sekarang itu mungkin ada, cuma ya kecil lah. Kesaktian zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Jarang sekarang orang yang jarang memiliki ilmu santet seperti kesaktian orang zaman dulu. Kalau untuk menghindari santet itu santet itu bisa masuk ke rumah tatkala di rumah itu tidak ada yang terjaga. Tidak ada yang terjaga. Maksudnya terjaga tidur atau gimana? Maksudnya nek santet itu bisa masuk tatkala si isi rumah tertidur semua. Oh gitu, salah satunya. Bagaimana cara mengatasinya? Nek engon-engon wong biyen, yaiku binatang sing jarang turu dalu. Biasanya manuk perkutut. Puter. Berarti sebenarnya orang dulu itu ada filosofi, ada Gus, kenapa kok misalkan di rumah depan ada kasih perkutut, kasih manuk puter, itu biasanya ya salah satunya itu Gus. Saman tingali manuk liyane perkutut jam sakmene wis tinggur turu, tapi perkutut itu melek nek dalu. Nah, ketika ada ngapunten Gus, ketika ada perkutut atau hewan melek dalu itu efeknya apa, dampaknya dari serangan santet itu? Tidak bisa masuk selama di wilayah rumah tersebut masih ada yang terjaga atau tidak tertidur. Santet tidak bisa masuk. Paling cuma di atas gendeng. Kalau seperti ada orang menaburkan pasir, keratak itu wis musnah santet. Ciri-ciri santet yang gagal. Atau letupan, ketas, berarti santet yang gagal. Berarti itu salah satu nih Cak, kenapa kita itu dari mbak-mbak nih iso melek dalu barang ya untuk itu ya Gus ya. Selalu terjaga. Sore kaki kan iki. Ojo turu sore. Yang kedua, usahakan kalau tidur jangan sampai tanpa busana, baju. Biasanya kan ono katokan tok, sarungan tok tanpa memakai baju. Itu sangat mudah sekali terserang santet. Kok bisa begitu Gus? Barangkali ada penjelasannya secara menurut pakemnya itu memang ada, itu pakem atau memang bisa dijelaskan di Wedar? Itu tidak dijelaskan oleh guru kita dulu, cuma diterangkan nek esok nek turu ojo sampai udo. Cuma sampai di situ saja, kita tidak tanya detailnya. Oh gitu. Tapi itu salah satu tips loh. Nah, jadi paling enggak kita kan bisa menyiasati selain kita puter tadi kan, burung puter ataupun perkutut, paling enggak kalau tidur jangan sampai
Iya, pakai baju biar lah, nggak kena jangan santet, sampai terus ya, biar nggak karena kan masuk salah angin satu- juga, ya. Iya, masuk angin. Iku santet. sakit angin Iya. maksudnya. Tips selanjutnya Pak. Tips selanjutnya mungkin Gus, kalau itu yang simple. Kalau mungkin lagi kembali ke mungkin doa atau apa yang paling umum biasanya kalau biasanya jenengan wejangi ke orang-orang Ayat kursi ayat kursi diistiqomahkan. diistiqomahkan Diistiqomahkan 11 kali. 11 kali. Nah, selesai sholat maghrib, ada sholat maghrib Ada sholat 11 kali. Nah, 11 kali. oleh jasa mana lho. Niki saged dijasakan umum gitu. Monggo. Nah, Nah, kata Gusnya kalau dulur-dulur itu juga bisa menangkal santet. Ya selain membentengi apapun itu sampai baca ayat kursi 11 kali bakdo sholat maghrib. Mudah. Dulu diniati Gus ya. yang penting istiqomah. Nah, istiqomah gitu, konsisten. Konsisten. Betul, betul. Tuh. Mantap. Nah, ngeten Gus. Kalau yang tadi saya foto terus sampai jeneng kasih nah, terus yang tamu pernah datang ke sini atau silaturahmi itu gimana gejalanya? Kena santet itu apa? Karena terus tiba perutnya besar atau mungkin nggak bisa jalan itu gimana? Waktu yang pengalaman jenengan yang datang ke sini orangnya. Santet itu kan macam-macam kelasnya. Ada yang dibikin itu gak bisa bangun, cuma kembang amben gitu. Kembang amben cuma Kembang amben. tidur. Diperiksa medis, ciri-ciri santet itu diperiksa medis tidak terdeteksi penyakit. Cuma dia merasakan sakit sekujur tubuh, panas, jam-jam tertentu merasakan panas. Ya itu. Panas. Itu bisa di dalam artian bisa diagnosis kalau misalkan ada seseorang yang misalkan sakit parah, misalkan sakit apa dikasih medis dilakukan gak ada penyakit, cuman kok sakit terus jam-jam tertentu, nah ini berarti salah satu analisa Iya, awal itu kan kena jin. kiriman. Cuma sangat beresiko untuk menangani santet, itu beresiko yang menangani. Oh, bisa kembali juga nih Gus. Yang beresiko nangani, sing nangani tadi. Makanya dulu itu guru saya itu jangan sampai main-main dengan jin, urusan dengan jin, kan santet itu juga Pakai jin. pakai jin yang Geng, diperintahkan. geng, geng, geng. Nah, jadi kita punya tip-tip tersendiri yang diijazahkan itu, yang Geng, geng. diarahkan. Geng. Kalau bisa kita jangan melawan. Jangan melawan malah. Nah, ya dia juga bangsa jin juga makhluk Makhluk, Gusti Allah. nggih, leres. Kita lebih negosiasi. Negosiasi. Kalaupun kita usir, dia tidak akan pergi karena dia sudah diperintah. Dukun atau tukang santet itu dia tuh punya raja jinnya, punya rajanya. Oh. Kalaupun jin tersebut itu kita usir, kita tarik, kita Buang. kembalikan, tidak mungkin kembali ke sana. Dari tengah-tengah mungkin sembuh 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sakit lagi. Nah, jadi untuk menangani hal tersebut, jinnya tak gaya konco. Nah, itu Kita lebih betul. negosiasi. Negosiasi. Bisa rembukan, Cak. rembukan ya. Bisa Kosong ngopi lah. batin. Cak ngopi. Sampai campus tak cak ngopi. Iya, iya, iya. Cara bahasa kita, wis mbak awakmu wis ora usah muli, wis neng kene ae. Njalukmu apa, senenganmu apa, wis tak siapi kabeh. Wis tak siapi kabeh. Wis nanggone kene ae. Lah, itu menyembuhkan tanpa menyakiti, Cak. Ngerangkul sedaya nggih Gus. Ngerangkul seduluran. Iya, ya kan makhluk iki Gusti Dulur Allah. tua niku nggih. Dulur tuwa. Jin kan dulur tua. Oke. Jadi dalam konsep spiritualis tadi kalau khususnya ke bagian-bagian ataupun santet tadi kan sebenarnya cara menangkalnya sangat mudah. Ya kita agak gampang kalau bisa ya agak tiduran, kalau biar terjaga. Kalau memang susah ya ada kita miara hewan ataupun mungkin sampai dikasih amalan Gusnya baca ayat kursi. Nggih. Ya istiqomah, konsisten, insya Allah bisa menjaga kita dari serangan-serangan yang tidak. Ngapunten, kalau apa kiat-kiat dari Gusnya sendiri untuk nangkal santet itu dalam diri Gus. Maksudnya kan psikologi kita itu yang harus gimana? Kan ada orang-orang yang dengan psikologi tertentu dia gampang terserang santet sama Betul. enggak? Nggih, lah itu gimana Gus ciri-ciri? Pertanyaan sing bagus sebenarnya. Iya. Nggih. Santet Santet gak itu- kira nanya. Gak gampang Cek kena dulu. nanggon wong sing seneng. Seneng. Pikiran kita tuh selalu bahagia, seneng. Lah, Gampang masuk nanggon wong sing gampang sumpet, stres, kalut, padahal jiwanya kosong. Tapi Iya. nek wong sing seneng mboten saged. Oh, gampang. Seperti hipnotis. Orang hipnotis tidak semua orang kena hipnotis.
orang-orang tertentu dok ya iku mau wong sing gampang bingung, Iya. gampang susah, gampang sulit. Emang kan urip ki seneng ae. Ini loh Cak yang Nah. kuncinya itu. Dalam artian gini, makanya gini Gus, kalau bisa saya tarik bukan kesimpulan atau ya, Kesimpulannya gimana? kalau di dalam masyarakat kita kan harus kita sering senang, terus juga kan kalau ada kesurupan atau santai kadang nyerangnya ke wanita. Mungkin karena dia kan seringnya yang sering kan karena sumpekan ya. Iya. Kalau laki-laki mau dijak ngopi seruput wis tenang uripe. Guyu meskipun kan duit. Kayak Iya. oh ya, jadi iya luar biasa ini. Itulah tips-tipsnya. Apa? Tips-tipsnya Gus. Bagaimana cara membedakan orang kesurupan atau orang kena santet atau kiriman dengan yang serupa seperti kena santet, seperti kejinan tapi dia tidak kejinan. Nah, ini. Gimana itu? Gimana ini? Ini bisa secara kasat mata Gus. Gimana itu? Tampilannya atau mungkin gaya ngomongnya atau gimana? Kalau dulu